Shalom Jemaat YHS. Sesuai dengan tuntunan Tuhan Yesus Kristus, Gereja YHS mengadakan 21 hari menyambut Paskah. Selama 21 hari, kita akan dituntun dalam pujian penyembahan, firman Tuhan, dan perjamuan kudus. Ajaklah seluruh keluarga dan siapapun untuk mengikutinya. Percayalah, melalui pujian penyembahan, firman Tuhan, dan perjamuan kudus yang dilakukan setiap hari, dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dalam menghadapi hari-hari ini. Anda dapat mengakses videonya setiap hari jam 7 waktu Indonesia Barat atau jam 8 waktu Indonesia Tengah dan jam 9 waktu Indonesia Timur melalui website Gereja YHS di www.yhschurch.com atau melalui Instagram @yhschurchofficial. Jika Anda baru akan mengikutinya, jangan khawatir, karena Anda masih dapat mengakses program 21 hari menyambut Paskah mulai hari pertama, tanggal 23 Maret 2020, hingga update yang terbaru melalui link yang tersedia di YHS Apps atau melalui YHS Media di YouTube. Gereja YHS telah melakukan ibadah secara online. Kami mengajak jemaat yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja YHS dapat memberikan persembahan dan perpuluhan secara online melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS 010 922 9000 010 922 9000 atas nama Gereja YHS. Sertakan keterangan persembahan atau perpuluhan dan juga keterangan dari kota mana. Contohnya, perpuluhan YHS Makassar. Mari memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Meresponi merebaknya virus yang sedang mewabah di Indonesia, Gereja YHS membuat ibadah berbasis online agar jemaat dapat tetap beribadah di rumah. Saat ini, ibadah online Gereja YHS bisa juga Anda akses melalui YHS Radio. Silahkan download aplikasi YHS Radio di handphone Anda melalui Play Store atau App Store terlebih dahulu. Kemudian, Anda dapat memilih mendengarkan ibadah online Gereja YHS melalui Radio Suara Sangkakala Malang 107,9 FM, Radio Suara Sangkakala Palangkaraya 88,4 FM, atau Radio Simfoni Makassar 107,8 FM. Dapatkan rema dan tuntunan Tuhan bagi setiap kita. Percayalah, perlindungan, perkenanan, dan anugerah Tuhan Yesus selalu ada bagi kita. Biarlah melalui hidup kita, keluarga, kota, bahkan Indonesia diberkati oleh Tuhan. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar Gereja YHS, Anda dapat mengaksesnya melalui website Gereja YHS di www.yhschurch.com. Yeshua HaMashiach bless you. Are you ready to praise God, heroes? Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Membayang gerakanku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Tuhan yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, oh, oh.
Ini hati kami, ini hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau hanya meninggikan Engkau saat ini ya Tuhan. Yes, God. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Come on church, angkat tanganmu katakan Hosanna in the highest. Let our King, let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna. Angkat kedua tanganmu, mari sembah Dia. Yes God. Yes, let our King. Amen. Hosanna. Hosanna. One more time. Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Kami hanya memuji Engkau ya Tuhan. Let our King be lifted up. Hosanna. Sekali lagi katakan Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna. Let our King be lifted up. Let our King, Amen. Sekali lagi. Let our King be lifted up. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat puji-pujian yang kami sudah naikkan. Kami percaya Tuhan setiap pujian menguatkan kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu biar menambah kekuatan iman percaya kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Heroes, history maker. Dan itulah kita. Kita adalah heroes, kita adalah history maker. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan suatu firman Tuhan
yang saya percaya akan menjadi kekuatan bagi setiap orang-orang muda dimanapun saudara berada. Suatu peristiwa tentang Raja Yosafat yang tertulis dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Di situ tertulis di ayat yang pertama, setelah itu terjadilah bahwa Bani Moab dan Bani Amon datang bersama mereka rakyat Amon untuk berperang melawan Yosafat. Jadi pada saat itu Yosafat dihadapkan dengan suatu perkara yang besar, perkara yang sulit. Mereka dikepung dari 3 sisi. Mereka berhadapan dengan musuh yang datang untuk menghancurkan bangsanya, menghancurkan pelayanannya, menghancurkan umat Tuhan. Nah pada waktu itu apa yang dikerjakan oleh Yosafat? Di ayat yang ke-12 berkata seperti ini, Ya Elohim kami, tidakkah engkau akan menghakimi mereka? Karena tidak ada kekuatan dalam kami di hadapan laskar yang besar ini, yang datang melawan kami. Kami pun tidak mengetahui apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Nah, judul firman pada hari ini yang ingin saya sampaikan adalah what to do when you don't know what to do. Apa yang harus dilakukan ketika engkau tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sama, ketika itu Yosafat dihadapkan dengan tantangan melawan musuh 3 sekaligus. Saat ini kita sedang menghadapi masalah virus yang bukan hanya menyangkut suatu kota, bukan hanya menyangkut satu bangsa, bukan hanya satu negara, tapi seluruh dunia menghadapi permasalahan ini. Setelah virus timbullah sakit penyakit. Setelah sakit penyakit timbullah masalah finansial. Sekarang gak bisa sekolah, gak bisa kerja, yang pacaran susah untuk pacaran, dan lain sebagainya. Akibatnya banyak yang baper, banyak yang galau. Nah sama seperti kita, Yosafat juga sedang menghadapi krisis. Dan seluruh dunia pun menghadapi persoalan yang sama. Apa yang seharusnya membedakan heroes dengan kebanyakan orang yang tidak percaya? Apa yang membedakan kita yang punya Tuhan Yesus dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus? Saya percaya bahwa Tuhan menempatkan kisah Yosafat ini ada di Bible untuk menguatkan kita, untuk memberitahu kepada kita semua bahwa semua ini akan baik-baik saja. Everything it's gonna be alright. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi kita semua. Percaya, katakan amin. Nah, what to do when you don't know what to do? Ini yang Yosafat lakukan. Di ayat yang ketiga dikatakan begini, Yosafat pun takut. Sebagian besar orang takut. Dan Yosafat pun takut. Lalu menghadapkan wajahnya mencari Yahweh. Menyerukan puasa atas seluruh Yehuda. Di ayat yang keempat, Yehuda dikumpulkan untuk bertanya kepada Yahweh. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Yahweh. Langkah yang dilakukan Yosafat yang pertama adalah fokuskan hati kepada Yesus. Pada waktu itu masih zaman perjanjian lama di bawah hukum Taurat. Mereka berusaha dengan keras untuk mencari Tuhan. Bahkan dikatakan mereka harus berpuasa untuk bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Saat ini saudara dan saya, heroes, engkau sudah ada di dalam Kristus. Jangan takut, ada Kristus di dalammu, fokuskan hatimu hanya kepada Yesus saja. Dan dikatakan di sana bukan hanya raja saja yang mencari Yahweh, tapi seluruh rakyatnya juga mencari Yahweh. Bukan hanya tugas seorang pastor yang mencari Tuhan, tapi seluruh jemaat, seluruh heroes di tempat ini, engkau yang mencari Tuhan. Karena kekristenan berbicara bukan tentang sebuah agama, tapi kekristenan berbicara tentang hubungan antara Bapa, Tuhan kita dengan kita, anaknya, ciptaannya. Dan cara yang paling baik untuk memulai sebuah hubungan adalah dengan doa. Bersyukur kita berada di gereja YHS dan gereja kita mengadakan 21 hari menyambut Paskah. Jangan lewatkan sekalipun program ini, setiap pagi jam 7 pagi
atau jam 8 pagi di bagian tengah, atau jam 9 pagi di Indonesia Timur, dapatkan firman Tuhan, dapatkan puji-pujian, ikuti perjamuan kudus, dan saya percaya itu akan menguatkan saudara, dan Passover engkau akan dilewatkan dari persoalan ini, dari masalah ini. Ketika Yosafat dalam kesesakan, ada doa yang bagus yang saya mau tunjukkan kepada Hiros. Yang pertama dia berdoa seperti ini. Di ayat yang ke-6 dia berkata, Ya Yahweh Elohim leluhur kami, bukankah engkau Elohim yang di surga? Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, and he said, Yahweh, the God of our fathers, aren't you God in heaven? Dia bertanya kepada Yahweh, are you not? Are you not? Yosafat mengingatkan dirinya, siapa Tuhan yang ia sembah? Dia Tuhan yang maha kuasa, penuh kuasa. Dan percayalah bahwa tidak ada perkara yang terlalu sukar bagi Tuhan. Yesus berkata, with God all things are possible. Bersama dengan Tuhan semua tidak ada yang mustahil. Itu yang pertama, are you not? Yang kedua di ayat yang ke-7, berkata seperti ini, bukankah engkau Elohim kami? Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, didn't you our God? Did you not? Kata did di sini menunjukkan past tense, artinya sesuatu yang telah ada di masa yang lampau. Apa yang Tuhan lakukan di masa yang lampau. Di ayat yang 9 dikatakan begini, jika yang buruk menimpa kami, apakah itu pedang, apakah itu penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di bait ini di hadapanmu karena namamu. Tinggal di dalam bait ini, maka kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami. Dan ini iman mereka, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan. Yosafat mengingatkan dirinya bahwa ada perbuatan Tuhan yang dahsyat di masa yang lalu. Tuhan yang sudah menolong kami akan berseru dan Yahweh pasti mendengar. Tidak hanya mendengar, dia pasti menyelamatkan kami. Yosafat ingatkan dirinya akan apa yang Tuhan sudah kerjakan di yang masa lalu. Yang ketiga adalah di ayat yang ke-12. Ya Elohim kami, tidakkah engkau akan menghakimi mereka? Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, our God, will you not judge them? Will you not? Will menunjukkan sesuatu yang berada di masa depan. It's a future tense. Apakah engkau tidak akan menghakimi mereka? Yosafat berkata, kami tahu siapa engkau, apa yang engkau telah lakukan. Sekarang lakukan lagi mujizatmu, lakukan lagi perbuatanmu yang dahsyat. Anak saya pernah sakit, yang kecil, dibawa ke dokter, dideteksi bahwa dia ada radang. Sebagai seorang tua, ketika anaknya sakit, pasti nggak tega. Tapi pada malam itu sudah sakit beberapa hari. Akhirnya saya doa yang simpel sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Pastor Yusa. Simpel saja, sudah tidur dia waktu itu, saya doakan. Dalam nama Yesus sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Selesai. Dan ketika itu, besoknya, dia sudah bangun, main dengan penuh sukacita. Percayalah ketika saudara berdoa dalam nama Yesus, ada mujizat yang luar biasa pasti akan terjadi. Berdoalah di dalam nama Yesus. Nah, berapa dari saudara, teman-teman yang sudah mengalami mujizat dari Tuhan? Kalau dulu kita pernah ditolong, Tuhan yang sama itu pasti bisa menolong kita keluar dari krisis ini. Itu yang pertama, fokuskan hatimu hanya kepada Yesus. Yang kedua, di ayat yang ke-12 dikatakan begini, kamu pun tidak mengetahui apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju padamu. Yang kedua adalah percaya pada janji firman Tuhan, bukan pada masalah. Fokus pada firman Tuhan, pada janji Tuhan.
Katakan, roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Rancangan Yahweh atasku adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadaku hari depan yang penuh dengan harapan. Aku ini kepala, bukan ekor. Jalanku naik dan tidak turun. Bersatu jalan musuh menyerang aku, bertujuh jalan mereka akan lari daripadaku. Yahweh adalah perlindunganku. Dia yang membebaskanku dari wabah, dari virus yang mematikan. Perkatakan firman Tuhan hari demi hari dan dapatkan kekuatan yang baru. Satu kali ketika Petrus berjalan di atas air, matanya tertuju kepada Yesus. Dia berjalan di atas air. Namun ketika dia melihat sekelilingnya, dia memandang sekelilingnya begitu dahsyatnya badai pada waktu itu, dia mulai tenggelam. Ketika dia melihat kepada Yesus, dia fokus kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Nah, waktu kita melihat, menyaksikan ibadah semacam ini, mendengar firman Tuhan, mendengar puji-pujian, iman kita dikuatkan. Namun apa yang terjadi kalau kita buka lagi media sosial, buka lagi Instagram, Facebook, mendengar kabar yang tidak bagus, corona ini, corona itu, corona ini, corona itu. Sudah 1000 berapa yang terjangkit. Kemudian kita mulai takut, kita mulai panik. Pesan saya malam hari ini adalah fokuskan bahwa pada janji Tuhan. Corrie ten Boom berkata seperti ini, when you look at the world, you will be distressed. Ketika engkau melihat kepada dunia ini, engkau pasti tertekan. When you look within yourself, you will be depressed. Kalau kau lihat kepada dirimu sendiri, ini gak bisa buat apa-apa. Gak ada yang bisa buat apa-apa saat ini. Engkau pasti depresi. But when you look at Jesus Christ, you will be at rest. Ketika engkau melihat kepada Yesus Kristus, engkau pasti mendapatkan damai sejahtera, sukacita yang luar biasa. Pesan saya malam hari ini adalah keep your eyes upon Jesus. Dialah Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, pencipta dan penyempurna iman kita. Haleluya. Yang ketiga, yang pertama adalah fokuskan hati kita kepada Yesus. Yang kedua, percaya janji Tuhan. Dan yang ketiga adalah di ayat yang ke-13. Dan seluruh Yehuda berdiri di hadapan Yahweh, juga bayi-bayi mereka dan istri serta anak-anak mereka. Yang ketiga adalah berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Seluruh umat Israel berdiri di hadapan Tuhan dan berserah sepenuhnya kepada Yahweh. Yang dapat kita lakukan saat ini adalah berserah, percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang punya jalan yang terbaik bagi kita. Di ayat 15 dikatakan begini, beginilah Yahweh berfirman kepadamu, janganlah kamu takut dan gentar kepada laskar yang besar ini, karena peperangan ini bukan milikmu, tetapi Elohim. Ayat 17, engkau tidak perlu berperang dalam pertempuran, tetaplah berdiri dan lihatlah keselamatan Yahweh ada bersamamu. Tetaplah berdiri, keselamatan itu ada bersamamu. Ingatlah jika kita adalah anak-anak Elohim, heroes kita adalah anak-anak Elohim, maka masalah yang kita punya adalah masalah Tuhan. Dan ketika Dia yang menyelesaikan masalah kita, hasilnya pasti jauh lebih baik. Berserah kepada Tuhan, percaya kepada Dia. Dan yang keempat adalah ayat yang ke-14, roh Yahweh ada di atasnya, di tengah-tengah jemaat itu. Yang keempat, andalkan Roh Kudus. Ingatlah seperti yang dikatakan tadi bahwa peperangan bukan milik kita, tetapi melainkan milik Tuhan. Saat ini ketika keadaan bertambah buruk, ingatlah setiap kita ini sudah di dalam Kristus. Dan kita punya kuasa yang dari Roh Kudus. Hal yang natural, yang biasa kita bisa kerjakan, tapi Roh Kudus bisa mengerjakan hal yang tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita bayangkan, hal-hal yang supranatural. Ketika Yesus dibawa ke Bukit Golgota, pada hari Jumat mereka menyiksa, menyalibkan Yesus sang juru selamat.
Murid-murid mungkin berpikir keadaan tidak baik saat itu. Hari Sabtu dia terbaring di kubur. Keadaan semakin memburuk. Murid-murid mungkin berkata, sudah tidak ada harapan, sudah hopeless. Tapi ingatlah bahwa iman kita bukan hanya berada pada hari Jumat, bukan hanya berada pada hari Sabtu, tapi iman kita berdasarkan apa yang terjadi pada hari Minggu pagi ketika Yesus bangkit dari kubur, mengalahkan maut dan menyelamatkan kita semua. Itulah dasar yang menjadi kekuatan dari iman kita. Sebab itu alam maut tidak berkuasa atas gerejanya. Roma 8 ayat 11, namun jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari kematian berdiam di dalam kamu, maka dia telah membangkitkan Kristus dari kematian juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana melalui rohnya yang berdiam di dalam kamu. Di 2 Tawarikh 20 ayat 22, ketika mereka mulai dengan nyanyian dan pujian, Yahweh membuat penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Juga orang-orang dari pergunungan Seir yang telah datang menyerang Yehuda. Mereka pun terpukul kalah. Yang berikutnya adalah mulailah memuji Tuhan. Sebelum mujizat terjadi, pujilah Tuhan. Praise is the language of faith. Puji-pujian adalah bahasa dari iman. Saat ini mungkin kita tidak bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Tapi kita bisa terus mengikuti ibadah online yang ada di gereja YHS, ada pujian, ada nyanyian yang penuh sukacita, nyanyikan itu dengan penuh sukacita. Dan saya percaya iman kita dikuatkan, bukan hanya iman kita yang dikuatkan, pintu anugerah dibukakan bagi kita. Praise dalam bahasa Ibrani, yadah, yang berarti praise opens the door to grace. Puji-pujian membuka pintu anugerah. Apapun persoalanmu saat ini, I want to encourage you, heroes. Anugerahnya akan mengalir, memberi harapan, menguatkan iman, memberi hikmat, membebaskan, memulihkan, dan mencukupkan segala kebutuhanmu. So, what to do when you don't know what to do? Yang pertama, fokuskan hatimu pada Yesus. Yang kedua, percaya pada janji firman Tuhan, bukan pada masalah. Yang ketiga, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang keempat, andalkan Roh Kudus. Dan yang kelima, mulailah memuji Tuhan. Di ayat yang ke-25 dikatakan seperti ini, Yosafat beserta orang-orangnya datang untuk merampas barang-barang jarahan mereka. Lalu mereka menemukan di antara mereka dalam berkelimpahan, baik kekayaan dan barang-barang berharga pada mayat-mayat itu. Mereka melucutinya untuk mereka sendiri sampai tidak ada lagi yang tersisa. Selama 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena sangat banyak. Ayat yang ke-26, pada hari yang keempat mereka dikumpulkan di lembah berkat. Mereka memuji Yahweh di sana, karenanya mereka menyebut nama tempat itu lembah berkat sampai sekarang. Ingatlah saudara, dalam setiap ujian ada promosi yang sedang menanti kita. Yosafat mendapatkan ujian dengan musuh yang mengepungnya, namun ada lembah berkat yang menantikannya. Dikatakan di sana ada sampai 3 hari mereka harus menjara, ada berkat yang berkelimpahan yang luar biasa yang mereka dapatkan. Bagi kita, tahun ini adalah the year of fruitfulness and multiplication. Percayalah kita sedang menghadapi kondisi seperti ini, kita bersiap-siap untuk menuai buah. Kita bersiap-siap akan ada pelipat gandaan yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Heroes, tetap ikuti ibadah online bersama YHS Church. Dan saya percaya saudara, iman saudara dikuatkan dan saudara akan diberkati. Kita akan bersama-sama melewati krisis ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Mari sorak-sorai bagi Tuhan kita. Come on. Kamu yang telah ubah hidupku.
Kami bersyukur Tuhan buat sukacita yang Kau berikan kepada kami, buat firman yang menguatkan kami, buat apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami percaya Engkau ada di dalam kami. Kami bersyukur pada akhirnya Tuhan kami mengangkat tangan kami tengadakan wajah kami. Berkat Bapa Yahweh dalam anugerah Tuhan Yesus dan kekuatan Roh Kudus nantiasa turun melindungi menyertai kami sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Kami kepala bukan ekor, jalan kami naik dan tidak turun. Apa yang dikerjakan tangan kami Engkau sudah siapkan dan jadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin.